Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal 2.5 chapter 95 itu satu poin abu-abu. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Wu bertanya dengan suara rendah di samping Tang San. Tang San menghela nafas dan berkata, kita hanya bisa melihat perubahannya. Pada saat ini, tiba-tiba, terdengar suara dengungan kecil. Om. Karena akhir pertarungan, langit alam dewa telah berubah kembali ke keadaan semula. Awan dan kabut berlama-lama di langit biru. Tapi ketika suara mendengung muncul, awan dan kabut di langit bergetar tiba-tiba, dan kemudian bayangan hantu yang aneh muncul. Seolah-olah setiap awan terbelah secara paralel. Dewa kehancuran dan Dewi kehidupan, yang baru saja akan terbang, berhenti hampir pada saat yang sama dan berbalik untuk melihat Tang San. Pikiran pertama di hati mereka adalah bahwa seagot Tang San memiliki dukungan, dan dia ingin berurusan dengan mereka semua. Namun, ketika mereka berbalik dan melihat Tang San, mereka terkejut melihat bahwa Tang San juga kaget melihat ke langit. Dan wajahnya berubah drastis lagi. Dewi kehidupan dan bisa merasakan hati yang kencang, segera ditarik ingin menghancurkan Lord segera kiri, berbisik, tidak seperti beberapa. Petik 2 tanda tanya. Bagaimana kehancuran mata Lord menunjukkan jejak keraguan warna? Dewi kehidupan memejamkan mata, tiba-tiba, hasil yang diperolehnya saat melakukan ritual doa kehidupan di depan pohon kehidupan purba muncul di benaknya, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat dan tidak ada lagi darah. Hasil dari ritual doa kehidupan asli itu seperti batu besar yang telah tertahan di hatinya. Tapi setelah datang ke sini, pertempuran terus-menerus memudarkan ketakutan di hatinya. Tetapi pada saat ini, dengungan ini tiba-tiba muncul, wajah Tang San berubah, dan dia tiba-tiba teringat hasil dari upacara doa kehidupan, dan tiba-tiba, dewa tertinggi para dewa merasa suram di depannya, seolah-olah vitalitas yang tak terhitung jumlahnya ini lewat cepat. Om, ada senandung lagi. Jika waktu sebelumnya mudah disalahpahami sebagai ilusi, maka kali ini tidak bisa lebih jelas. Semua dewa yang hadir dengan jelas merasakan keberadaan dengungan tersebut. Para dewa yang mengelilingi dewa kehancuran semuanya memandang ke arah dewa kehancuran dengan suara bulat. Di sisi lain, Tang San sudah berteriak dengan suara yang dalam, pergi, ayo pergi dan lihat. Seperti yang dia katakan, dia telah bangkit dari langit, berubah menjadi cahaya dan bayangan biru, dan dengan cepat naik ke langit. Semua dewa di sisinya, termasuk 7 dewa unsur, semua mengikuti di belakangnya dan terbang tinggi bersama. Little Green, kamu baik-baik saja. Dewa penghancur memandang Dewi kehidupan yang ekspresinya telah berubah, dan bertanya dengan prihatin. Dewi kehidupan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi melihat dengan cemas ke langit. Firasat tidak menyenangkan di hatiku juga semakin kuat. Dewa kehancuran mengepalkan hatinya, meremas tangannya, dan bertanya, Little Green, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi? Dewi kehidupan adalah dewa tertinggi, dan di seluruh alam dewa, hampir sebagian besar para dewa telah menerima bantuannya. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat mengancam keberadaannya di sini, dia memiliki wajah seperti itu, bahkan sebagai dewa kehancuran bagi suaminya, ini baru pertama kali dia melihatnya. Bagaimana bisa hatimu tidak gugup? Dewi kehidupan mengertakkan gigi dan berkata, pergi, ayo naik dan lihat. Aku takut sesuatu benar-benar terjadi. Dewa kehancuran mengangguk dan mengambil tangan Dewi kehidupan, 2 dewa tertinggi, dengan sisi dewa mereka. Kami semua membubung tinggi ke langit, mengejar Tang San dan yang lainnya. Tang San terbang sangat cepat, dia menarik Xiao Wu, dan dalam waktu singkat, dia mengusir para dewa di belakangnya. Terbang semakin tinggi, alam dewa semakin ilusi, di dataran tinggi, awan dan kabut berangsur-angsur berkurang, dan langit berangsur-angsur menjadi biru tua. Melihat ke bawah dari ketinggian, orang dapat melihat bahwa di alam dewa, 108 pilar kekuatan pikiran masih melepaskan cahaya ungu, dan kekuatan pikiran yang terkumpul selama bertahun-tahun di alam dewa terus-menerus dilepaskan, memperluas ukuran alam dewa. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada lapisan film cahaya di atas ketinggian tinggi yang jauh, dan lapisan tipis ini terus-menerus memanjang keluar, yang merupakan lapisan luar para dewa. Pembesaran lapisan luar ini merupakan proses penting dari perluasan alam dewa. Tang San terbang dengan cepat ke arah lapisan luar, yang juga setara dengan penutup pelindung seluruh alam dewa.
Setelah penutup pelindung ini bermasalah, maka alam dewa dalam bahaya terbalik. Dan jika alam dewa tidak meluas, penutup pelindung ini akan jauh lebih tebal, dan itu akan mampu menahan lebih banyak kekuatan eksternal. Sebagai dewa tertinggi, Tang San terbang terlalu cepat, hanya beberapa saat jauhnya, dan film cahaya lavender itu muncul di depannya dari kejauhan. Penghalang para dewa berkembang sangat cepat, seperti yang dikatakan dewa kehancuran, tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh dewa untuk berkembang. Pada saat itu, alam dewa akan menjadi 3 kali lipat, dan akan dapat menerima setidaknya lebih banyak kekuatan pikiran dari selusin planet lain dan berbagai bidang. Tang San tertahan di kehampaan, matanya menatap lekat-lekat ke satu arah, 2 lampu abu-abu secara bertahap tercermin di mata birunya, dan tubuhnya tiba-tiba terguncang. Nafas di tubuhnya langsung menjadi berbahaya. Xiao Wu hanya merasa Tang San memegangi tangannya, dan langsung menjadi dingin, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Saudaraku, ada apa? Tidak apa-apa. Soul Land 2.5 Chapter 96 Kedatangan Kesengsaraan Besar Alam Dewa. Tang San tersenyum pahit, tidak hanya ada sesuatu, tapi ini juga peristiwa besar. Saya sangat berharap kehancurannya benar, dan bencana yang saya prediksi tidak akan pernah datang. Tapi sekarang, itu benar-benar telah datang. Pada saat ini, terdengar suara dengung lainnya. Xiao Wu mengikuti mata Tang San, tetapi tidak menemukan apa-apa. Di kejauhan, ada langit malam dan bintang yang tak berujung, megah dan spektakuler. Ada apa? Xiao Wu bertanya dengan curiga. Pada saat ini, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu juga telah tiba. Budidaya Dewa Emosi adalah yang kedua setelah Dewa Tertinggi, dan penerbangannya sangat cepat. Tang San mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah. Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, dan Xiao Wu semua mengarahkan pandangan mereka ke arah itu, menatap dengan penuh perhatian. Xiao Wu dan Butterfly God menonton untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun. Tapi ekspresi Dewa Emosi tiba-tiba menjadi serius. Ayah mertua, apakah yang kamu prediksi akan datang? Dia bertanya dengan suara rendah. Wajah Tang San pucat dan mengangguk. Dewa Emosi awalnya berada di benua Douluo, dan salah satu dari 2 roh agung adalah matanya. Pada saat ini, dia menatap ke kejauhan, penglihatannya tidak kalah dengan Tang San, dan di bawah bimbingan Tang San, dia menemukan masalahnya secara langsung. Di antara banyak bintang, ada titik abu-abu kecil, yang tidak terlihat jelas, tapi menjulang. Abu-abu ini terus-menerus mendekati arah alam dewa. Meskipun masih belum jelas sekarang, itu dapat dilihat dengan jelas dengan basis budidaya Tang San dan Dewa Emosi, dan arah terbangnya ada di sini. Dewa Emosi menarik napas dalam-dalam, dan di dahinya, Eye of Destiny terbuka, dan cahaya di mata vertikal bersinar, dan titik abu-abu kecil di kejauhan bisa terlihat lebih jelas. Titik abu-abu kecil adalah keberadaan yang sangat aneh. Warna abu-abu tidak mencolok, tetapi tampaknya berputar dengan keras. Dapat dilihat secara samar-samar bahwa itu seperti pusaran yang tersusun dari aliran udara. Apakah keberadaan seperti itu mengancam alam dewa? Karena jaraknya masih jauh, Dewa Emosi belum bisa menilai seberapa besar titik abu-abu kecil itu. Tetapi jika itu hanya aliran udara, bukankah mungkin untuk melawan tirani para dewa? Pada saat ini, Dewa Kehancuran, Dewi Kehidupan, dan para dewa titah lainnya semuanya telah terbang ke depan, melihat ke kejauhan juga. Seagot Tang San berbalik, melihat Dewa Kehancuran, matanya sudah penuh dengan keganasan. Dia tidak berbicara, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah titik abu-abu kecil. Dewa Kehancuran melihat ke arah itu dengan beberapa keraguan, saat berikutnya, seluruh tubuhnya terguncang, dan wajahnya yang tampan dan pucat penuh dengan warna yang luar biasa. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada turbulensi besar dalam ruang dan waktu? Dia mengucapkan kalimat ini hampir tanpa sadar. Wajah Dewi Kehidupan di sampingnya telah berubah menjadi abu-abu, bahkan menutup matanya. Dewa Kehancuran menatap titik abu-abu kecil di kejauhan, tubuhnya bahkan bergetar tak terkendali, dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia tidak percaya mengapa ini terjadi. Firasat Tang San ternyata benar. Ketika para dewa tingkat pertama mendengar istilah turbulensi ruang waktu, mereka semua langsung pucat, terutama tingkat pertama yang mengikuti Dewa Kehancuran. Dewa Titah, terlebih lagi. Adapun dewa tingkat kedua dan ketiga itu jauh lebih baik, mereka sedikit bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi selama itu adalah orang yang cerdas, dapat dilihat dari kinerja Dewa Kehancuran saat ini bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi.
Mereka yang bisa melihat titik abu-abu, hanya ada 3 dewa tertinggi dan dewa emosional yang pandai penglihatan. Tang San memejamkan mata kesakitan, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanannya, di telapak tangannya, itu adalah pusat para dewa. Kekuatan ilahi yang kuat dengan cepat disuntikkan ke pusat alam dewa. Suara megah dan kuat Tang San keluar melalui pusat alam dewa. Semua dewa para dewa, perhatikan, semua dewa para dewa, perhatikanlah. Ini adalah komite dewa, saya Dewa Ashura. Silakan tinggalkan rumah dan naik ke udara. Berkonsentrasi pada komite alam dewa akan menghadapi benturan hebat dari turbulensi ruang dan waktu. Hanya ketika semua orang bekerja bersama-sama dapat ada kesempatan untuk melawan. Saya, atas nama komite alam dewa, meminta semua dewa untuk segera datang ke komite alam dewa. Pelanggaran, Lord menghukumnya. Setelah Tang San selesai mengucapkan 3 kata terakhir, dia segera berbalik dan terbang ke bawah. Para dewa di sisinya secara alami mengikuti, tetapi dewa kehancuran mengambang di sana dengan hampa, tidak tahu harus berbuat apa. Dewi kehidupan tiba-tiba berbalik dan memeluk tubuhnya dengan kuat. Air mata mengalir tak terkendali, Xiaoxi. Ekspresi Tang San sangat serius, memimpin para dewa, dan dengan cepat kembali ke komite para dewa. Dan kemudian segera mulai memberikan tugas. Dia tidak menyangka bencana ini akan datang begitu tiba-tiba. Tapi sekarang, itu adalah waktu terlemah di alam dewa. Alam dewa telah diperluas 3 kali oleh dewa yang hancur, dan dinding luar menjadi sangat tipis, dan turbulensi ruang dan waktu yang baru saja dia lihat hampir merupakan yang terbesar dalam sejarah alam dewa. Jika alam dewa masih sama, masih mungkin untuk ditolak, tetapi sekarang, seberapa mudah untuk menolak? Terlebih lagi, untuk menghadapinya, dewa penghancur sebelum memobilisasi kekuatan pikiran yang dicadangkan oleh komite alam dewa, dan menggunakan dosa asal dewa untuk datang ke susunan hukuman ilahi, sehingga membuat komite alam dewa lemah dan 7 dewa dosa asal dan 7 dewa elemen saling bertarung. Pertarungan sangat mahal. Bagaimana cara melawan? Soul Land 2.5 Chapter 97 Asal-muasal turbulensi ruang dan waktu. Tang San menghitung sebagian besar hal, tetapi dia tidak dapat menentukan waktu untuk bencana yang dimiliki alam dewa ini. Dia memikirkan banyak kemungkinan, dan juga berpikir bahwa bencana alam dewa mungkin adalah turbulensi waktu dan ruang, tetapi yang tidak dia duga adalah turbulensi waktu dan ruang akan sangat besar. Dewa emosi dan dewa kupu-kupu mengikuti Tang San kembali ke komite alam dewa. Kupu-kupu dewa tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayah, apa itu turbulensi ruang waktu, apakah itu mengerikan?" Tang San berjalan di dalam komite alam dewa, dan berkata dengan suara yang dalam, sangat menakutkan. Turbulensi ruang waktu adalah alam semesta. Di antaranya, ketika berbagai bidang spasial bergesekan dan bertabrakan satu sama lain, atau bahkan ketika ruang paralel saling miring, energi khusus yang dihasilkan oleh ruang dan waktu tumpang tindih. Secara umum, energi ini akan langsung menghilang di alam semesta. Namun, dalam beberapa keadaan khusus, mereka dapat bergabung, dan setelah puluhan ribu tahun, mereka akan terus menyerap waktu dan kekuatan ruang eksternal. Ini akan membentuk turbulensi ruang waktu yang mengerikan. Guncangan ruang waktu memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Baik itu manusia dunia, atau alam dewa kita, turbulensi ruang dan waktu sangat menakutkan. Dan kitalah yang paling takut pada turbulensi ruang dan waktu. Guncangan ruang dan waktu seperti ini, jika dekat dengan planet tempat manusia berada, maka, karena planet ini entitas itu sendiri memiliki hukum ruang dan waktu sendiri, meskipun akan mengalami interferensi yang kuat, sebagian besar planet tidak dapat dirugikan oleh turbulensi ruang dan waktu, dan turbulensi ruang dan waktu juga akan dipengaruhi oleh ruang dan waktu planet dan menyimpang. Orbit, terbang ke arah lain. Tetapi alam ketuhanan kita sendiri tidak memiliki keberadaan fisik, itu adalah ruang khusus yang dibentuk oleh kekuatan pikiran yang disematkan pada berbagai bidang. Di sini, tidak ada konsep ruang dan waktu yang murni. Itu juga jauh dari stabil seperti planet. Sepertinya kita harus eksistensi di atas planet, tapi nyatanya, saat kita menghadapi pergolakan ruang dan waktu, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan ruh para dewa. Turbulensi ruang waktu yang kita lihat barusan jauh lebih besar daripada rekor manapun dalam sejarah alam dewa. Dalam sejarah alam dewa, terakhir kali turbulensi ruang waktu muncul adalah 1 juta tahun yang lalu. Turbulensi ruang dan waktu sekitar 1/5 ukurannya saat ini, tetapi hampir runtuh oleh 1/3 dari alam dewa sebelum diselesaikan.
Selama jutaan tahun, alam dewa kita telah menyerap kekuatan pikiran dari pesawat lain sebenarnya jauh lebih kuat dan lebih stabil dari sebelumnya, namun, turbulensi ruang dan waktu ini 5 kali lebih besar, dan kekuatan pikiran kita yang terkumpul semuanya digunakan oleh dewa penghancur untuk memperluas alam dewa sekarang. Alam dewa sepertinya dilindungi oleh film yang rapuh. Begitu turbulensi waktu dan ruang menghancurkan film ini, maka seluruh alam dewa akan dihancurkan. Hanya ada segelintir dewa yang bisa bertahan. Dibatasi oleh hukum alam semesta, tanpa keberadaan alam dewa, bahkan dewa yang masih hidup tidak dapat pergi ke planet ini. Mereka hanya bisa berkeliaran di alam semesta dan kemungkinan besar mati. Mendengar penjelasan Tang San, dewa emosi He Daisen tidak bisa menahan napas, dan dia tidak berharap masalah ini menjadi begitu serius. Tang San tersenyum pahit, sayangnya, meskipun saya dapat memprediksi datangnya malapetaka, saya belum dapat memprediksi waktu spesifik dari bencana tersebut. Kali ini, saya khawatir itu sangat menjengkelkan. Dewa penghancur menghancurkan 108 pilar kekuatan pikiran. Kami tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatan pikiran untuk menstabilkan alam dewa. Saya khawatir alam dewa sudah berakhir. Sambil berbicara, dia telah membawa para dewa ke puncak komite alam dewa. Di bagian atas komite alam dewa, tangan kanan Tang San sedikit di udara, lingkaran cahaya biru menyebar, menghilangkan aura dewa kehancuran di sini. Sebuah platform silinder kemudian naik dari bawah tanah. Tang San melangkah maju dengan cepat, memasukkan pusat alam dewa di tangannya. Tiba-tiba, tirai cahaya besar naik, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak titik cahaya terbang ke arah komite alam dewa dari segala arah di tirai cahaya. Para dewa yang benar-benar tahu bahwa dewa kehancuran bertarung dengan Tang San sebenarnya hanyalah mereka yang ada di sana sebelum hari ini. Semakin banyak dewa yang tinggal di wilayah mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada komite dewa. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang kita hanya bisa berharap untuk memusatkan semua kekuatan para dewa untuk meningkatkan pertahanan para dewa. Meskipun ini setetes air dalam ember, itu dapat sedikit melemahkan pergolakan ruang dan waktu, dan kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Beberapa. Rong Mianbing datang ke Tang San dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku takut, dewa tingkat kedua dan ketiga, kemungkinan selamat dewa kehancuran, benar-benar bingung. Wajahnya juga jelek. Jika dia masih tidak puas dengan perhitungan Tang San sebelumnya, sekarang hanya tersisa kekaguman di hatinya. Jika bukan karena Tang San, saya khawatir situasi saat ini akan lebih menakutkan. Setidaknya, Tang San sekarang memiliki kendali kembali atas alam dewa, dan ada peluang untuk melindungi alam dewa. Tang San dengan tegas berbalik dan berkata kepada Rong Mianbing, Brother Rong, saya tahu bahwa apa yang terjadi sebelumnya telah membuat Anda merasa sedikit tidak bahagia. Namun, kali ini alam dewa dalam masalah, saya membutuhkan bantuan dan dukungan Anda. Rong Mianbing mengangguk tanpa ragu-ragu, alam dewa adalah rumah dari semua dewa kami, tentu saja saya ingin membantu Anda. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Soul Land 2.5 Chapter 98 dengan tegas. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu sebentar, ketika turbulensi ruang dan waktu tiba. Alam dewa pasti akan bergejolak dengan hebat. Aku akan menyatukan kekuatan semua orang untuk melawan turbulensi ruang dan waktu. Namun, peluang kita untuk dapat membawanya sangat kecil, atau bahkan hampir mustahil. Mungkin, jadi, yang bisa aku lakukan adalah melemahkan kekuatan turbulensi ruang dan waktu sebanyak mungkin. Kakak Rong, dan elemen dewa, Yu Hao, bergabung membentuk perisai. Aku akan meminta Dewi Kehidupan untuk memberimu kehidupan benih. Bersama-sama, kalian semua membantu Dewi Kehidupan, Dewa Kehancuran, dan mengambil dewa sebanyak mungkin. Selama benih kehidupan ada, adalah mungkin untuk membangun kembali para dewa. Bagaimana denganmu? Xiao Wu hampir saja dia melontarkan pertanyaan itu. Tang San tersenyum tipis, dulu, para dewa baik dan jahat memiliki pengalaman di alam bawah dan menyerahkan alam kepada saya. Sebagai penguasa alam lor, saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dicabut. Saya hanya bisa bertahan dan mati dengan alam. Hanya saya yang bisa mengendalikannya. Pusat para dewa akan habis-habisan untuk melawan arus yang bergolak pada saat itu. Ia dapat bertahan lebih lama dan memberi Anda kesempatan untuk pergi. Jadi, Saudara Rong, tolong. Rong Mianbing tidak lagi sebaik emosional dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Lord itu, tapi prestise dan pengalaman di alam dewa jauh dari dewa emosi. Kata-kata Tang San jelas berarti bersalah.
Setelah mengatakan ini, matanya tertuju pada lengan Xiao Wu, dan putranya yang baru lahir penuh dengan mata yang lembut. Namun selain kelembutan, ada lebih banyak keteguhan. Men, lakukan sesuatu, jangan lakukan sesuatu. Bukan lagi mengomentari siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena ada masalah di dalam alam dewa, maka dia, orang yang berkuasa, tidak memiliki syirik. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyerahkan benih kehidupan kepada para dewa. Tang San, teriakan keras tiba-tiba terdengar di pintu. Tang San berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat dewa penghancur dan dewi kehidupan berjalan bergandengan tangan. Ada cahaya merah di mata dewa kehancuran, penampilannya masih begitu sombong, dan sepertinya dia tidak berubah sama sekali karena datangnya turbulensi ruang dan waktu. Tang San mengangguk kepada mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu datang dengan benar, Dewi Kehidupan, aku ingin merepotkanmu dan mengeluarkan benih kehidupan. Situasi saat ini di alam dewa tidak mungkin menahan aliran waktu dan ruang yang bergolak ini. Tunggu sebentar, tolong bekerja sama untuk membantu saya menahan gejolak ruang dan waktu, dan ketika itu menjadi sedikit lemah. Tolong bangun ruang terpisah dengan pohon kehidupan kuno sebagai intinya. Saya akan menggunakan kekuatan komite alam dewa untuk menciptakan kesempatan bagi Anda pimpin beberapa dewa untuk pergi. Tolong lakukan yang terbaik untuk membuat perisai sebesar mungkin untuk mengambil lebih banyak dewa. Pada saat ini, dia membicarakan tentang ini sebagai kekuatan para dewa. Sepertinya kedua belah pihak pernah bertarung sebelumnya. Itu tidak terjadi sama sekali. Menghadapi malapetaka besar di alam dewa, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang, hanya dengan bekerja sama barulah mungkin untuk bertahan hidup. Xiao Wu mengangguk, dan berkata ini harus menjadi cara terbaik. Wutong. Bu, kata Daisen dengan suara gemetar, memperhatikan tekad di mata ayahnya dan ketenangan di mata ibunya, saya hanya merasa seperti pisau. Xiao Wu dengan lembut menyerahkan Tang Wulin di pelukannya ke pelukan Butterfly God, jaga adikmu. Saat dia berkata, dia menundukkan kepalanya dan mencium Tang Wulin kecil di dahinya dengan air mata samar. Mengatakan, nak, maafkan aku. Ibu bahkan tidak bisa memberimu makan sekalipun, tetapi ibu tidak bisa meninggalkan ayah. Ibu seharusnya selalu bersama ayah. Ini yang sudah dikatakan ibu dan ayah. Anak yang baik, kamu harus patuh mendengarkan adikmu kelak. Bagaimana bisa memahami perkataannya untuk bayi yang baru lahir? Dia bahkan tidak bisa membuka matanya sepenuhnya, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu dan segera menangis. Bu, Tang Wutong menangis sambil memeluk adik laki-lakinya. Xiao Wu membuka tangannya, memeluk putrinya dengan ringan, dan mencium keningnya. Kemudian menoleh untuk melihat dewa emosi, Yu Hao, kepribadianmu tenang dan teguh. Tugas penting untuk melindungi keluarga kita di masa depan ada di tanganmu. Jaga mereka. Ya. Dewa emosional mengertakkan gigi dan menahan air matanya agar tidak tergelincir. Di bawah keadaan di hadapannya, dia tahu bahwa akan sama sulitnya untuk hidup tenang dan bertahan hidup. Ayah mertua Tuogu, dia hanya bisa bertahan dan menjaga darah keluarga Tang lebih penting. Tang San berbalik, menekan tangannya di tengah alam dewa, kekuatan sucinya mengalir keluar dan mengalir ke pusat alam dewa. Xiao Wu dengan tenang berjalan ke arahnya, diam-diam menuangkan kekuatan sucinya ke tubuh Tang San. Setelah para dewa saling memandang, mereka masing-masing duduk bersila, berkonsentrasi untuk mendapatkan kembali kekuatan ilahi mereka. Saat aliran turbulensi tiba pada saat itu akan menjadi waktu untuk menentukan takdir para dewa. Dewa kehancuran melangkah maju perlahan dan datang ke sisi Tang San. Tang San tidak pergi menemuinya, tetapi diam-diam menyuntikkan Divine Power. Xiao Wu menatapnya dengan dingin, sekarang kamu puas. Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Dewa kehancuran tidak memandang Xiao Wu, tetapi menatap Tang San dengan arogansi di matanya. Itu masih belum melemah sama sekali. Tang San.